Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang penuh dengan plot twist seru. Yang mana film kali ini akan membahas tentang misteri seorang wanita yang akan diteror oleh seseorang. Karena faktanya banyak wanita yang dekat dengan pacarnya sebelum mereka berpacaran mengalami kematian dengan cara bundir. Dan saat ini adalah gilirannya. Apakah misteri dari kematian para wanita yang meninggal itu? Apakah mereka dibunuh atau mereka mengakhiri hidup mereka sendiri? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Perfect Girl 2017. Film kali ini diawali dengan seorang wanita yang sedang diwawancarai, di mana dia adalah seorang mahasiswi psikolog yang tinggal di luar negeri, dan dia juga tidak mengingat banyak hal setelah menjalani operasi jantung. Satu-satunya hal yang dia ingat ialah ia sangat mengagumi seorang dokter psikolog yang bernama Dr. Ellis, karena ia sangat menyukai perkataan si dokter tentang keyakinan bahwa jika kita yakin dengan satu hal, maka kita akan dapat melakukannya, termasuk mengontrol seseorang melalui pikirannya. Setelah itu, Shin pun langsung berpindah ke sebuah halaman rumah, di mana terlihat seekor anjing yang sedang mencium sesuatu dan mengorek-ngorek tanah itu. Karena ternyata setelah keesokan harinya, seorang pria mendapat telepon dari seorang wanita yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia mereka lebih lama lagi. Karena beberapa hari yang lalu, sebuah laporan penemuan tulang belulang yang ditemukan oleh anjing itu sudah diterima kepolisian. Dan si wanita ini pun berkata dia akan membereskan masalah ini sendirian. Di lain sisi, di suatu pagi di Taiwan terlihat seorang wanita yang sedang membuat video ala-ala vlog gitu untuk mengabadikan momen-momen lucu bersama dengan pacarnya, yang mana wanita ini bernama Yejin. Tingkah usilnya itu pun membuat pacarnya greget dan membalas keusilannya, sampai pada akhirnya mereka pun saling usil-mengusil satu sama lain. Sebelum hal itu terjadi, ia baru ingat bahwa ia harus pergi, sehingga meninggalkan pacarnya dalam keadaan zonk. Sementara itu, di lain sisi ada seorang pria yang sedang mengikuti audisi musik. Namun tampaknya dari ekspresi para juri dan penonton di sana, terlihat mereka sama sekali tidak bisa menikmati permainan pria itu, karena mungkin saja permainannya yang biasa-biasa saja. Hingga pada akhirnya ia melihat respon mereka yang seperti itu, dia langsung meletakkan biolanya dan menuju ke arah pintu ruangan itu dan menguncinya. Dan selanjutnya yang dilakukan pria itu adalah melihat kejadian itu, semua orang sangat histeris dan berlari ke sana kemari mencari tempat aman. Sementara itu, pria itu terus mengejar dan menghabisi mereka satu persatu, sampai pada akhirnya semua orang di sana pun ia habisi tanpa pandang bulu. Dan ia sangat menikmati suara jeritan dari penderitaan mereka semua, selayaknya seperti sedang menikmati lantunan sebuah musik yang tercipta secara natural. Yang ternyata semua kejadian itu tadi terekam kamera di berbagai tempat, sehingga itu menjadi salah satu studi bagi Dr. Ellis untuk mengajar psikologi. Dan dia pun bertanya pada murid-muridnya apa sebenarnya motivasi pria itu sehingga ia melakukan pembantaian itu. Namun tampaknya para siswa tidak tahu harus menjawab apa ketika melihat kebrutalan si pria itu. Dengan sedikit ragu, Yesin menjawab bahwa pria itu melakukan hal itu karena ia terinspirasi dari seorang komposer musik Amerika yang bernama John Cage, di mana dia mengatakan bahwa suara apapun bisa dianggap sebagai sebuah musik, sehingga dari situlah si pria itu bisa melakukan tindakan keji itu, mengingat ia sudah 17 tahun bermusik tapi tidak membuahkan hasil apa-apa, dan ia pun sangat kesal ketika orang-orang menertawakan dan meremehkannya. Argumen Yesin itu pun diperkuat ketika
aksi pria itu sengaja ia lakukan dalam kurun waktu 4 menit 33 detik, sama persis seperti karya John Cage yang paling terkenal. Dan dari situlah ia merasa telah menciptakan musik yang terbaik sepanjang masa melalui teriakan penderitaan mereka semua. Dan dari situlah tampak seorang Dr. Ellis kagum dengan jawaban Yesin itu. 就是属于犯罪心理学。简单的来说，就是研究人心。我相信人心是可以操控的，每一个犯罪的背后都一定有动机，凶手会下意识的隐藏自己的踪迹、身份。 Setelah pembelajaran itu, Yesin meminta tanda tangan Dr. Ellis dan memperkenalkan dirinya. Yang ternyata Dr. Ellis sudah mengenalnya sejak ia kecil karena Dr. Ellis sangat mengenal ayah Yesin. Saat itu juga ia mendapat sebuah telepon yang membuat ia terkejut. Yang ternyata itu adalah kabar penemuan tulang belulang sebelumnya. Dia pun langsung ke sana bersama dengan Dr. Ellis dan di sana juga sudah ada kekasihnya dan sepupunya, yaitu seorang detektif yang menjelaskan bahwa perkiraan tulang itu sudah sejak 3 tahun lalu. 才立刻赶过来的。那你联络你爸了吗？我已经电话给他。那就好。叶欣。 Pacarnya yang bernama Lin Miao ini pun sangat mengkhawatirkan Yesin. Namun dia meyakinkan Miao bahwa dia baik-baik saja. Namun Dr. Ellis tampak menatap heran melihat mereka berdua. Si sepupu pun meminta Yesin untuk datang ke kantor karena akan ditanyai tentang hal ini. Dan dia dengan sangat kooperatif menjalani prosedurnya. Karena kali ini ia dan ayahnya menjadi tersangka utama mengingat tulang-tulang itu ditemukan di halaman belakang rumah mereka. Ia pun ditanyai dan dia pun mempersilahkan polisi untuk memeriksa barang-barangnya. Namun saat itu juga ia terpaku melihat sebuah peti yang diperiksa oleh polisi itu, yang membuat ia teringat beberapa memori yang menyeramkan tentang peti itu. Ia pun berusaha mengalihkan perhatiannya dan menjelaskan tentang diari yang ia pegang itu, di mana dulu ibunya adalah seorang penulis cerita fiksi tentang penyelidikan detektif yang membuat ia cukup terkenal. Namun setelah saat melahirkannya, ibunya pun depresi dan mengakhiri hidupnya, yang membuat sang ayah sangat-sangat terpukul kala itu. Dan ternyata Miao tidak tahu tentang cerita itu, karena yang ia tahu adalah ibu Yesin meninggal karena penyakit jantungnya, yang mana Yesin menceritakan bahwa saat itu ibunya tampak sangat cantik dan anggun dengan seikat bunga dari pemberian ayahnya. Dan saat itu juga ia baru selesai saja mengikuti wawancara tentang buku-bukunya. Akan tetapi entah apa yang telah terjadi, ia pun memutuskan bundir setelah selesai wawancara itu. Saat itu juga ia pun melihat sebuah kejanggalan pada foto itu, di mana terlihat ada kepala seseorang yang menggunakan topi di luar jendela itu, dan foto itu pun dilingkari oleh seseorang. Begitu juga dengan kejanggalan-kejanggalan lainnya pada foto itu, seperti perbedaan foto forensik dan foto yang diambil oleh ibunya sendiri, di mana tidak ada satupun kelopak bunga yang terjatuh. Namun vas bunga itu pun telah menghilang, sehingga ia mengira mungkin ada orang yang mengambilnya, dan mungkin saja orang itu adalah yang memakai topi itu. Namun saat itu juga Dr. Ellis mengatakan bahwa apa yang kita lihat belum tentu benar, karena mungkin saja ada rahasia di antara orang tuanya yang menyebabkan sang ibu bundir, dan mungkin saja tulang belulang itu adalah permulaan dari semua faktanya. Yang ternyata pihak kepolisian menemukan tulang-tulang lainnya, yaitu milik seorang mahasiswi yang bernama Xia Zihuan yang telah hilang 5 tahun lalu. Dan polisi pun menemukan ada goresan di dekat matanya yang memungkinkan itu adalah bekas matanya yang telah dicongkel. Mendengar itu, Miao tampak lemas dan memutuskan untuk pergi. Pada saat ia pergi, si polisi mengatakan sebuah fakta bahwa sebelum Xia Zihuan meninggal, ia pun tengah bersama dengan Miao. Yang ternyata dulu Miao pernah membawa pacarnya yang bernama Mizu ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Kebetulan juga Yezin juga dulu ada di sana menyaksikan momen itu, walau dia belum mengenal Miao saat itu. Dan setelah ditangani dokter, ternyata Mizu koma selama seminggu dan tidak terselamatkan, yang membuat Miao cukup putus asa. Di saat itulah Yezin datang sebagai orang asing untuk mencoba menguatkan Miao.
Setelah beberapa saat, seorang dokter memberi buku diari kepada Dr. Ellis karena faktanya Miao telah hilang ingatan. Dan Dr. Ellis mengatakan hal itu lebih baik daripada harus mengingat peristiwa yang menyakitkan itu. Selama 3 bulan pula, Miao dicurigai oleh polisi sebagai pembunuh Mizu. Dan dia pun terus diperiksa sebagai tersangka. Sampai-sampai menyebabkan orang tuanya juga meninggal karena jatuh sakit sejak saat itu. Sehingga semua peristiwa itu pun membuat Miao menjadi depresi dan harus mendapatkan perawatan. Sejak saat itulah Yezin menjalin hubungan dan dekat dengan Miao hingga saat ini. 没听淼提起过下肢环的事。淼， Sekarang kembali ke saat ini, di mana Yezin menanyakan kepada Miao mengapa ia tidak pernah menceritakan tentang Jia Zihuan, yang membuat Miao kecewa karena Yezin juga sama seperti polisi yang mencurigainya. Namun Yezin langsung memeluknya sebagai tanda bahwa ia percaya kepada Miao. Dan dari kejadian itu juga membuat Miao berpikir mengapa setiap wanita yang dekat dengannya mengalami kejadian itu, yang membuat ia takut jika hal itu terjadi juga kepada Yezin. Sehingga ia ingin putus dengannya karena dalam keadaan itu dia sangat bingung, ia pun harus pergi untuk menyendiri. 可不可以让我一个人静一静？淼，让我静一静。小虫子，我想我是有罪的。 Saat itu juga Yezin melihat beberapa surat yang ditulis Miao kepada seseorang yang bernama Bugs. Isi surat itu pun menceritakan tentang penyesalan dan rasa takut Miao karena 3 orang wanita meninggal saat mereka berpacaran, yang membuat Yezin mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi dan siapa orang yang disebut Miao sebagai Bugs ini. 小虫子又是谁？ Yezin pun mendapat sebuah pesan yang mengaku sebagai dirinya dari masa depan, yang mengingatkan bahwa dalam 24 jam ke depan ia akan bundir sebagai bentuk sebuah penebusan yang akan mengungkapkan semua sisi gelapnya. 难道是要出去吗？ Waktu mundur pun dimulai, dan sekarang beralih ke wawancara seorang wanita dan dokter psikolognya, yang mana mereka membahas tentang kehilangan memori adalah salah satu bentuk pertahanan diri manusia agar terlepas dari rasa sakit, kemarahan, dan rasa bersalah. Dan wanita ini pun menambahkan jika mekanisme itu digunakan secara berlebihan maka dapat menyebabkan seseorang lari dari kenyataan, hingga pada akhirnya menjadi gila, atau bahkan menciptakan karakter lain dalam dirinya. 我今天有很多时间可以陪你慢慢聊。 淼， Beralih lagi ke Miao yang kaget mendengar suara Yezin, dan Yezin pun bertanya apa yang sedang ia lihat, sehingga membuat Miao menceritakan pertemuannya bersama pacar-pacarnya dulu. Seperti Jia Zihuan adalah wanita cantik yang memiliki mata yang sangat indah, di mana mereka bertemu saat kemah musim panas dan menjadi teman baik sehingga pada akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan. Hingga suatu saat Miao mendapatkan sebuah surat yang ditujukan kepada Jia Zihuan, dan ia pun memberi surat itu kepadanya, lalu pergi sebentar ke kamar mandi. Namun setelah ia membaca surat itu, ia pun langsung pergi begitu saja, dan Miao pun menunggu sampai ia tertidur di sofa dan menyadari bahwa pacarnya belum kembali dan tidak akan pernah kembali sejak saat itu. 神秘的失踪了。在这里还有什么其他好朋友吗？ Pertanyaan itu pun membuat Miao ingat bahwa dulu polisi juga menanyakan hal yang sama, karena faktanya Jia Zihuan adalah seorang yatim piatu dan tidak punya keluarga, bahkan seorang teman pun ia tidak punya, dan semua hal ia pendam sendiri dalam dirinya. Mengetahui itu, Yezin menyimpulkan bahwa ia mungkin dibunuh oleh seseorang yang mengenalnya, atau mungkin ada orang lain yang menghabisinya. 但这样那个人又怎么会写信给他呢？ Pertanyaan itu pun membuat raut wajah Miao menjadi berubah, dan ia pun pergi untuk sesaat mengambil minum. Saat itu juga Yezin penasaran dengan apa yang tadi dilihat oleh Miao, yang ternyata terdapat banyak surat-surat dari Bugs di sana. 小虫子的信， Isi surat-surat itu pun membuat Yezin sangat bingung mengapa teman-teman ibunya disebut di dalam surat itu, dan apa hubungan mereka dengan si Bugs ini. Saat Yezin yang masih bertanya-tanya, ia pun dikejutkan dengan kedatangan Miao yang membawakannya minum. 干什么？ Namun ia pun langsung teringat suatu hal dan memutuskan untuk pergi. 和林淼亲近 Di。perjalanannya pun ia pun masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada semua wanita itu, dan mengapa Miao menceritakan semuanya pada si Bugs itu. Di sepanjang perjalanannya ia berusaha menelaah semuanya, hingga saat ia sampai di alamat yang ditulis di dalam surat itu. Namun saat ia mengetuk tidak tampak ada seseorang di sana, sehingga ia bertanya pada wanita yang sudah lama tinggal di sana. Namun ia tidak pernah melihat ada seseorang yang tinggal di tempat itu. 和淼通信这么多年的小虫子，
根本就不存在。 Mengetahui itu membuatnya terus-menerus bertanya-tanya apakah sosok Bagas itu ada atau tidak. Hingga suatu ketika di dalam bus itu ia mendengar dua remaja yang sedang kegirangan setelah menuliskan sebuah surat cinta. Namun si penulis menuliskan alamat yang sama antara pengirim dan penerimanya, yang membuat Yezin mulai berpikir apakah mungkin Miao menuliskan surat itu untuk dirinya sendiri, walau ia berusaha menyangkal kemungkinan itu. 不可能。 你还记得我之前跟你提过的灵鸟吗？ Waktu pun tinggal 20 jam lagi, dan kali ini kembali ke si wanita sebelumnya di mana si dokter terus menanyakan kepada wanita itu apakah ia mengenal Miao, yang mana ia pun sama sekali tidak mengenal Miao, karena faktanya Miao adalah pasiennya, dan dia pun memiliki sebuah kebiasaan menulis surat untuk dirinya sendiri, yang membuat si wanita itu tertarik dengan pembahasan ini, dan menyimpulkan bahwa Miao punya gangguan identitas disosiatif, yang membuat ia atau penderitanya tidak akan tahu tentang hal-hal yang dilakukan identitas mereka yang lain. 另一个人格做的事情，主人格都不会知道。 事情真的瞒不住了。 Dan scene ini pun langsung berpindah ke dokter sebelumnya dengan dokter Alice yang lagi-lagi membahas tentang suatu hal yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi, dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan psikiatri yudisial karena beberapa hal yang dialami oleh pasien mereka dalam beberapa tahun terakhir. Namun dokter Alice ingin fokus untuk saat ini agar Yezin pergi secepat mungkin, karena semuanya akan terlambat jika ia menemukan identitas asli Miao. 对不起啊， 我本来也想找你。 Saat itu juga Dr. Alice ingin bertemu dengan Yezin. Namun saat itu juga Yezin tidak sengaja menjatuhkan foto Dr. Alice, yang mana di foto itu ia memakai topi yang sama dengan ibu Yezin, yang ternyata mereka kuliah di tempat yang sama dan mereka bersahabat. 你就是他最要好的朋友。 也可以这么说。 Dr. Alice ingin bertemu dengannya karena ingin membicarakan tentang Miao dengannya, karena ternyata Dr. Alice diminta untuk bergabung dalam penyelidikan penemuan tulang-tulang sebelumnya, dan dari situlah ia mengetahui fakta dari kesaksian dan arsip dari psikiatri Miao bahwa ia tidak ingat dengan hal-hal yang dia lakukan. Bahkan jika seseorang memberitahunya, ia tidak mengingatnya dan tidak mempercayainya. Maka dari itu Dr. Alice bertanya menurut Yezin sebagai pacar dan mahasiswi psikolog kriminal apa penyakit yang diderita oleh Miao, yang membuat Yezin terdiam kala itu. 那他这种倾向到底多久了呢？ 也可能是一直潜伏着。 Yang ternyata ia sudah menunjukkan gejalanya ketika setiap kali ia mengalami perpisahan dengan mantan-mantan pacarnya. Ia sama sekali tidak mengingat hal-hal yang dilakukan oleh dirinya yang lain. 你今天告诉我的目的是？ 你懂得保护你自己。 你回来了。 Setelah pertemuan itu, ia pun kembali menemui Miao dan terkejut melihatnya yang telah membakar semua surat-surat itu yang ia anggap tidak berguna lagi, yang membuat Yezin berusaha mengingat isi surat itu dan langsung menanyakannya. 雨滴是怎么死的？ 你怎么会知道雨滴？ Walau dengan raut wajah yang tampak seperti kesal, Miao tetap menceritakan pacar pertamanya yang mengalami semua permulaan dari kejadian ini, di mana mereka bertemu di kampus dan mulai saat itulah mereka menjalin sebuah hubungan. Semua berjalan lancar dan sangat menyenangkan, hingga suatu ketika tidak ada angin tidak ada hujan. Setelah mereka berkencan seharian, sesaat setelah mereka berpisah, Miao mendapatkan pesan dari Yudi bahwa ia lelah menjalani hidupnya dan ia pun memutuskan untuk bundir di dalam mobil itu. 我一直没告诉你。 Selain itu, ada satu hal yang belum diketahui Yezin tentang Mizu, karena ia tidak memberitahu Yezin bahwa Mizu, yaitu pacar keduanya, tidak mungkin bunuh diri kala itu, karena saat itu mereka sangat-sangat sedang sama-sama jatuh cinta. Semuanya berjalan bahagia, hingga suatu ketika ia mendapat pesan yang mengatakan aku juga mencintaimu di dalam HP Mizu, dan pesan itu pun dilihat oleh Miao yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka berdua, karena Miao mengira Mizu yang sedang selingkuh, dan dari pertengkaran itulah ia meninggalkan Mizu yang tengah histeris. Namun tidak lama setelah itu Miao kembali karena menyesal dan ingin berbaikan dengannya. Akan tetapi ia sangat terkejut melihat tangan Mizu yang telah berlumuran darah. Tapi ia sangat yakin jika Mizu tidak mungkin bundir hanya karena persoalan itu, walau ia tidak tahu siapa dalang di balik itu semua. 对没有那么单纯。 Mendengar itu membuat Yezin yang tahu kondisi Miao, dia pun berusaha memastikannya dan bertanya apa yang akan ia lakukan jika ia tahu siapa sebenarnya pembunuh Mizu. Dengan raut wajah yang penuh dendam, Miao mengatakan jika ia tahu maka ia akan melakukan segala macam cara untuk menangkapnya dan akan menghabisinya.
Lagi-lagi dia mendapat pesan dari orang misterius itu yang mengatakan waktunya tinggal 18 jam lagi dan Miao akan mengetahui semua kebenarannya dan tidak akan mengampuni Yezin lagi. Sehingga ia pun langsung melihat Miao yang telah pergi dan terlihat ia baru saja menggunakan handphonenya. Hal itu pun membuat Yezin mulai mencurigai Miao lah yang menerornya. Setelah itu, Yezin mendatangi kediaman Miao dan mulai mencari petunjuk di sana. Yang secara tidak sengaja ia menemukan sebuah surat lagi, namun kini surat itu ditujukan pada Xia Zihuan yang membuat ia sangat ketakutan. Ia pun berusaha menghindari Miao, namun ia pun dihalangi. Karena dari surat itulah ia menyimpulkan bahwa Miao yang meneror Xia Zihuan dan menghabisinya. Begitu juga dengan dua wanita lainnya. Namun karena tidak bisa mengelak lagi, Miao mengatakan bahwa semua ini ia lakukan demi Yezin. Karena ia sudah lama sangat mencintai Yezin dan menghabisi mereka semua demi bisa bersama dengannya. Memang tidak masuk akal, tapi nanti semua akan terungkap guys. Oke, kita lanjut. Yezin ingin pergi dan melaporkan semuanya kepada polisi. Yang sudah pasti ia pun dihalangi dan dicegat oleh Miao dan terus meyakinkannya bahwa ia sangat mencintai Yezin. Namun hal itu pun membuatnya semakin takut pada Miao dan terus berusaha ingin pergi. Hingga pada akhirnya yang terjadi adalah seketika Miao pun menyesal melakukan hal itu dan tidak sadar dengan apa yang ia lakukan. Karena terlihat ia masih sangat mencintai Yezin. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Sementara itu di lain sisi si detektif dan si dokter pria sebelumnya beserta dengan dokter Ellis mengadakan pertemuan tentang suatu hal yang mereka rahasiakan sebelumnya. Namun dokter Ellis masih ingin menutupi hal itu dari Miao karena akan membuat Yezin sakit mendengar faktanya. Walau ia yakin bahwa tidak akan ada rahasia yang bertahan selamanya. Keputusan ini pun dokter Ellis pertahankan karena jika mengungkap ini sekarang, maka mereka tidak akan bisa membuktikan bahwa ia mempunyai kepribadian ganda. Yang ternyata dulu si detektif pernah menceritakan suatu hal kepada Yezin, yaitu tentang ayahnya yang ingin menikah dengan wanita yang bernama Yazing. Namun saat itu juga ibunya datang dan membuat ayahnya jatuh cinta pada pandangan pertama karena melihat ibunya sebagai mawar putih yang terlihat begitu elegan dan berkelas. Sedangkan Yazing terlihat seperti mawar merah yang penuh dengan gairah. Dan setelah perjuangan panjang, sang ayah akhirnya memilih ibunya yang membuat Yazing marah dan memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Si detektif pun tidak bisa menjawab hal itu karena Yezin harus bertanya langsung pada ayahnya atau pada bibi Milum, yaitu mantan istrinya. Sehingga Yezin meminta agar sang paman menghubungi sang bibi karena ia sangat penasaran dengan hal itu. Walau tidak mungkin karena mereka yang telah bercerai, akan tetapi ia mengingat bahwa terakhir kali mereka bertemu 3 tahun lalu. Dan saat itu juga ia mendatangi rumah Yezin dan dari situlah ia langsung menuju ke rumah lamanya. Saat itu juga ia pun berusaha menghubungi Miao yang ternyata sudah sejak tadi ia tidak terlihat di mana-mana dan tidak bisa dihubungi. Saat ini juga ia melihat sebuah manuskrip yang membuat ia teringat dulu ibunya pernah diwawancarai dan ibunya menyebutkan sebuah novel yang belum ia selesaikan yang berjudul Cinta Mawar. Sehingga ia mengira cerita itu terinspirasi dari kisah ibunya dengan sang ayah dan mantan pacarnya. Namun ia masih bingung mengapa Bugs tahu tentang Yazing dan bibi Milum. Setelah ia mendapatkan pesan bahwa ayahnya akan pulang, ia pun menunggu di kantor ayahnya. Sementara sang ayah sedang melakukan operasi pada seorang pasien. Namun karena gabut menunggu, ia pun melihat-lihat ruang kerja sang ayah. Dan ia pun menemukan sesuatu yang sangat membuat ia terkejut. Ia pun melihat sepasang bola mata manusia yang telah diawetkan di sana. Dan setelah melihat itu, ia pun langsung buru-buru pergi sebelum kembali mendapatkan pesan dari sosok misterius itu yang membuat ia semakin kepikiran. Sehingga ia pun memutuskan menemui seorang pria, yaitu asisten sang ayah, yang sudah bertahun-tahun mendampingi ayahnya. Dan dia pun penasaran tentang penelitian yang sedang dilakukan sang ayah saat ini. Sehingga pria itu pun memberitahu bahwa sang ayah sedang melakukan penelitian tentang cara membuat wanita awet muda. Dan dari situlah ia menjalankan banyak uji coba dengan membedah banyak tubuh mayat wanita. Sehingga membuat ia semakin terkejut ketika mendengar bahwa bagian tubuh yang ia teliti adalah seperti rambut, kulit wajah, bola mata, dan jantung, yang membuat ia teringat dengan kasus-kasus yang terkait dengannya dan Miao. Karena ternyata semua korban wanita itu terhubung langsung dengan sang ayah, karena mereka ditangani langsung di rumah sakit sang ayah. Dan dari situlah ia langsung ingin menemui sang ayah, namun dicegah oleh pria itu karena ayahnya sedang melakukan operasi. Namun ia tetap memaksa.
Aksinya pun terhenti setelah menabrak seorang pria tua yang tampak sangat mengenalnya. Namun anehnya ia sama sekali tidak mengenal pria itu. Sampai pada akhirnya si pria itu mengaku bahwa dialah 3 tahun lalu yang mengoperasi jantung Yezin. Dan yang mengagetkannya bahwa ia sendiri pun tidak tahu bahwa jantungnya telah dioperasi. 你不知道？我每天不是吃控制心脏病的药。 Dari situlah ia langsung menemui sang ayah yang ternyata pria yang bersama dengan dokter Eli sebelumnya adalah ayahnya sendiri. Dan ayahnya adalah seorang direktur rumah sakit itu. Melihat kehadiran putrinya yang seperti itu, tampaknya sang ayah telah menyadari bahwa Yezin sudah mengetahui tentang rahasianya. Di mana ternyata Yezin yang telah hilang ingatan diberikan ingatan tentang kebohongan-kebohongan yang membuat ia sangat kecewa. Ditambah lagi dengan penemuan bola mata itu yang membuat sang ayah kaget dan harus berkata jujur. Ternyata selama ini Yezin tidak pernah tinggal di luar negeri dan dia mendapat penyakit keturunan yaitu jantung dari sang ibu, sehingga jika tidak dioperasi saat itu maka ia akan mati. Dia juga sering sakit-sakitan sejak kecil hingga saat ia dewasa ia jarang main dan dekat dengan teman-teman seusianya karena ternyata secara fisik juga ia mempunyai fisik yang tidak biasa. Hal itu pun disebabkan karena saat ia akan dilahirkan kepalanya terjepit, sehingga untuk menyelamatkannya dokter mengeluarkannya menggunakan penjepit yang merusak kepala dan wajahnya dalam proses itu. Hal itulah yang membuat ia malu dan tertutup serta tidak pernah punya interaksi atau berinteraksi dengan siapapun. Sehingga satu-satunya hiburannya yaitu siaran radio. Dan dari acara radio itulah ia mendapat seorang teman yang bernama Lin Miao. Dan dari situlah sang ayah melihat pertama kali Yezin sangat bahagia ketika saling mengirim pesan dengan Miao. Yang membuat ia sangat terkejut karena faktanya yang mengirim pesan-pesan itu kepada Miao adalah dirinya sendiri sebagai sosok misterius yaitu yang bernama Bugs. 原来我就是小虫子，难怪信里会提到美伦阿姨还有我牙。 Sejak saat itu, sang ayah sangat tahu letak kebahagiaan putrinya, yaitu saling mengirim surat dengan Miao. Namun ketika Miao bercerita tentang wanita yang sedang dekat dengannya, membuat Yezin sangat tersiksa dan seringkali membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Dan melihat itu membuat sang ayah sangat menderita. 而且好几次你差点要自杀，所以我 Melihat penderitaan putrinya itu, maka sang ayah mengatakan bahwa ia akan menghabisi setiap wanita yang dekat dengan Miao. Dan sang ayah akan mentransplantasi setiap bagian tubuh mereka yang indah kepada Yezin, termasuk jantungnya yang diambil 3 tahun lalu dari Mizu. Karena faktanya dia tidak bundir, hanya saja bertepatan saat ia dibawa ke rumah sakit. Saat itu juga kondisi jantung Yezin sangat buruk, sehingga ia dengan terpaksa mentransplantasi jantungnya pada Yezin. Namun ia kehilangan banyak darah yang menyebabkan anoksia pada otaknya, yang menyebabkan ia hilang ingatan. Dan satu-satunya alasan sang ayah tidak memberitahunya setelah ia tahu bahwa Yezin hilang ingatan, yaitu karena mereka tidak ingin dia mengetahui semua fakta yang menyakitkan itu. Begitu juga dengan mata Jia Ziwan yang telah dicongkel karena Miao sering mengatakan padanya bahwa mata kekasihnya itu sangat indah, sehingga Yezin mengatakan bahwa ia tidak akan pernah ingin mau melihat matanya, sehingga kita tahu apa yang dilakukan sang ayah padanya. Mengetahui itu membuat Yezin sangat terpukul dan ketakutan ketika menyadari sang ayah rela membunuh untuknya. Namun semua ini sudah ia wanti-wanti dan ia menenangkan Yezin dan siap untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Dari situlah ia mulai terpukul karena walau bukan ia pembunuhnya, tapi 3 wanita itu mati karenanya, sehingga ia takut menghadapi Miao nantinya. 以后我该怎么面对苗？ Keesokan harinya, ia pun menemukan surat dari sang ayah bahwa ia akan pergi dan tidak akan ada lagi di sisi Yezin, serta mengingatkannya untuk rutin minum obat. Dari situlah sang ayah juga mengungkapkan kekesalannya selama ini setelah sang ibu meninggal. Hubungan mereka menjadi sangat renggang karena terlalu banyak rasa sakit yang tidak bisa ia ceritakan, sehingga ia selalu menghindari Yezin. 关系变得很疏离，希望你能明白，不是爸爸不爱你，诉说的苦。 Sementara itu di lain sisi dalam kesedihannya, sang ayah yang rela melakukan apapun untuk Yezin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 爸爸会做任何事。 爸爸在去警察局自首的路上出了车祸。 Saat ini juga beralih ke wanita dan psikolog sebelumnya yang kembali menjelaskan tentang gangguan identitas disosiatif. Namun saat psikolog menjelaskan, si wanita ini terdiam menahan tangisnya, menatap ke sebuah bingkai lukisan dan tiba-tiba mengatakan bahwa menjadi wanita itu sangat menyulitkan. Karena setelah melihat foto itu, ia teringat pada ibunya yang bundir saat ia kecil, yang mungkin karena patah hati.
Di lain sisi, Dr. Ellis menemui Hyezin. Walau ia tahu bahwa Hyezin ingin sendiri, tapi ia harus menemuinya karena untuk memberikan buku diari yang pernah dititipkan sang ayah padanya. Karena ia merasa Hyezin harus melihat itu. Tanpa ekspresi, mereka pun berpisah, walau Dr. Ellis menoleh ke arahnya dengan tatapan yang menyimpan berbagai makna. Setelah itu, walau masih dalam duka, buku itu pun membuat Hyezin sangat penasaran untuk membacanya. Yang ternyata itu adalah diari miliknya sendiri, yang berisi tentang kebenciannya ketika Miao terus-menerus membahas pacar-pacarnya dari tahun ke tahun. Dan plot twistnya, dari tulisan itu ia baru sadar dan mengingat bahwa dia sendirilah yang menghabisi pacar-pacar Miao. Yang pertama dimulai pada tahun 2009, ia mengikuti Miao dengan pacarnya. Sehingga ketika di parkiran ia membius wanita itu dan mengirim pesan pada Miao, lalu menghapus jejaknya serta meninggalkan wanita itu yang perlahan-lahan akan mati kehabisan oksigen. Begitu juga dengan yang kedua, ia mengirim pesan yang membuat wanita itu pergi dan membuat ia pingsan, dan ia mencongkel bola matanya. Serta yang terakhir, ketika ia sangat sakit hati ketika menyaksikan Miao yang sedang mesra dengan kekasihnya itu, ia pun mengirim pesan sebelumnya, sehingga terjadilah pertengkaran sebelumnya yang membuat wanita itu frustasi dan mabok, sehingga ia pun membiusnya dan menyayat pergelangan tangannya yang membuat perlahan-lahan darahnya pun habis, dan wanita itu pun sudah masuk ke dalam rencananya agar jantungnya didonorkan kepadanya. Semua fakta itu pun membuat ia sangat ketakutan pada dirinya sendiri. Ditambah lagi, ia menyadari ayahnya rela mengaku atas kesalahan yang ia perbuat sendiri. Serta ketika ia mengingat perkataan Miao yang mengatakan ia akan menghabisi siapapun yang telah membunuh pacar-pacarnya. Dari situ juga, ia ingin mengakhiri semua ini. Dengan air mata yang menetes, ia pun menulis surat penyesalannya untuk Miao. Dan saat ia menulis, air matanya pun mengenai kertas wasiat itu, yang membuat ia menyadari sebuah kejanggalan pada surat wasiat bundir ibunya, yang ditumpahi air gelas dan bukan air mata seperti dirinya, sehingga timbullah berbagai pertanyaan tentang kejanggalan kematian sang ibu. 为什么要清理？连白色玫瑰花都要处理掉，隐藏自己的踪迹。 Saat itu juga datang seorang wanita yang memiliki sangkut paut dan benang merah dengan kasus ibunya, sehingga ia menuduh wanita itulah yang membunuh sang ibu, karena ternyata wanita itu adalah Dr. Ellis, di mana Hyezin sangat yakin jika Dr. Ellis adalah mantan sang ayah, yaitu Wan Jiajing, karena pada kematian sang ibu terdapat mawar putih pemberian dari sang ayah yang telah disemprot menggunakan darah, sehingga terlihat seperti mawar merah, yang sama dengan kisah mereka. Seperti pendapat Dr. Ellis sebelumnya, yaitu seorang pembunuh secara tidak sadar akan menyembunyikan keberadaan mereka, seperti Dr. Ellis yang mengganti identitasnya. Serta pesan-pesan sebelumnya juga Hyezin rasa itu adalah ulah dari Dr. Ellis untuk mengiriminya agar ia putus asa dan memutuskan untuk bundir, karena seperti kepercayaannya jika pikiran manusia itu dapat dikendalikan. Namun Dr. Ellis menyangkal semua hal itu, dan Hyezin terus mengungkapkan fakta-fakta bahwa salah satu tulang yang ditemukan itu adalah milik Bibi Milum, dan Dr. Ellis menghabisinya karena sang bibi menemukan petunjuk topi itu. Ditambah lagi, tulisan diari itu adalah tulisan dari Dr. Ellis agar menghasutnya untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar perkataan itu dengan sangat sedih, Dr. Ellis mengatakan bahwa ayahnya masih hidup, yang sudah pasti ia tidak percaya. Namun faktanya adalah ya, faktanya sang ayah masih benar-benar hidup dan dengan langsung menyapanya. Dan Dr. Ellis menegaskan bahwa diari itu adalah tulisan Hyezin sendiri. Bahkan sang ayah pun mengungkapkan dia tidak pernah melakukan operasi jantung padanya, karena faktanya semua cerita itu mereka buat berdasarkan fantasi Hyezin sendiri. Saat ini juga ia pun terdiam dan berusaha menyangkal dan menelaah semuanya. Tapi kali ini ia benar-benar tidak bisa menyangkalnya, karena ternyata wajah yang terlihat cantik ini juga adalah produk dari hasil fantasinya sendiri. Dan faktanya wajahnya masih dalam keadaan yang buruk seperti yang diceritakan sang ayah sebelumnya. Dari situlah ia mulai sadar siapa ia sebenarnya. Walau tetap berusaha menyangkalnya, ditambah lagi plot twist yang diungkapkan oleh sang ayah bahwa dia tidak pernah menjalin hubungan dengan Miao. Karena setelah ia menyatakan perasaannya pada Miao, ia pun menolaknya, dan ternyata Miao pun telah meninggal dunia. Sang ayah pun memberikan bukti sebuah handycam yang membuktikan bahwa semua cerita ini adalah khayalan yang Hyezin bangun sendiri di pikirannya.
Dr. Ellis juga menyatakan bahwa semua benar-benar hanya ada di kepala Hyejin saja. Karena setelah mengalami penolakan itu, sebagai mekanisme dalam otaknya, Hyejin membangun mimpi-mimpi indah di dalam hayalannya. Dan ternyata wanita sebelumnya adalah salah satu jati diri yang juga ia bangun di dalam pikirannya. Yang tidak kalah mengejutkannya lagi, ialah bahwa salah satu tulang belulang itu adalah milik Miao. Karena ternyata dia sendirilah yang menghabisi Miao. 放进木箱里。大家都怕我，根本就没人敢靠近。 Yang mana kejadian saat itu Miao sedang curhat kepadanya sebagai seorang teman karena setelah semua gadis yang dekat dengannya meninggal dunia dan tidak akan ada lagi wanita yang mau dekat dengannya. Namun Hyejin menenangkan Miao karena faktanya masih ada dia di sisi Miao dan dia mau menjadi wanita seutuhnya untuk Miao. Sepertinya bukan masalah fisik Miao menolaknya, akan tetapi tampaknya Miao menyadari suatu hal yang mencurigakan dari dalam diri Hyejin, yaitu sebuah kalung yang ia tahu itu adalah milik pacarnya. Namun untuk memastikan itu, ia pun mengajak Hyejin nanti malam ke tempatnya jika benar-benar mencintainya, dan hal itu pun membuatnya cukup senang. 就来我家找我。 Hingga ketika malam tiba, ia pun datang ke tempat Miao dan di sana sudah terlihat banyak foto-foto hasil jepretan Hyejin. Karena ternyata sebelum itu dari kalung itulah ia mencurigai Hyejin dan mencari-cari bukti sampai ia mendapatkan foto-foto itu. Dan ternyata harusnya kalung itu kapelan dengan gelangnya yang membuat ia benar-benar yakin bahwa Hyejinlah pelakunya di balik kematian pacar-pacarnya. Sehingga ia ingin melaporkan hal itu kepada polisi dan terjadilah kejadian seperti di dalam mimpi Hyejin sebelumnya. 只有杀了他们，我才可以跟你好好在一起。太可怕了！我要去报警。不能报警，我让你相信我。好可怕！我是故意的。不要死！ 经过专业的精神鉴定，我确定叶欣为精神。 Dari situlah Hyejin mulai disidang, walau pada akhirnya ia tidak dipenjara di tahanan umum, melainkan di fasilitas mental mengingat gangguan jiwa yang ia alami. Dan lagi-lagi plot twistnya ternyata Dr. Ellis adalah ibu kandung Hyejin. Namun ia sangat membencinya karena ia menyalahkan sang ibu adalah penyebab dari fisiknya yang seperti itu. Sehingga dari semua penderitaannya itu, ia memunculkan memori baru bahwa sosok ibunya ialah sosok Shi Yajing, yaitu mantan pacar ayahnya, dan benar-benar menghapus ingatannya tentang sosok ibu kandungnya. Sampai saat ia belajar di Amerika, kebetulan juga ibunya adalah sebagai salah satu pembicara di kelasnya, sebagai dokter psikolog Asia yang terkenal. Dan dari situlah ingatannya tentang sang ibu adalah seorang psikolog yang sangat ia kagumi sebagai Dr. Ellis. Dan sejak semuanya terbongkar, Hyejin pun diserahkan ke seorang psikiater untuk menyatukan kembali sosok Hyejin yang sesungguhnya. Hal itu pun membuat hakim penasaran karena saat ini begitu banyak sosok yang telah dibangun oleh pikiran Hyejin. Sehingga untuk saat ini, sosok mana yang berada di dalam dirinya? Apakah itu Hyejin yang jahat atau Hyejin yang asli? 医生有证， 3 tahun pun berlalu, dan kini Hyejin akan menjalani sesi terapi bersama dengan seorang psikiater yang ternyata ia tidak sendirian di sana. Ada beberapa orang lainnya. Namun faktanya setelah si psikiater berbicara dengannya, ternyata 3 tahun belakangan ini, setiap kali mereka bertemu, Hyejin terus berbicara dengan sosok yang berbeda-beda. Karena orang-orang sebelumnya bukanlah manusia sungguhan, dan itu hanyalah karakter yang dibangun oleh pikiran dan hayalan Hyejin saja. Sehingga selalu berbicara dengannya dengan sosok yang berbeda-beda, sampai-sampai membuat keributan di dalam pikirannya sendiri. Dan keributan itu pun tampak sangat mengganggunya untuk berkonsentrasi dan membuat sang psikiater harus bertindak untuk menenangkan isi pikiran Hyejin. 臭给我闭嘴！我是来帮你们的。如果你们继续这样闹下去，我想帮也帮不了。不要再打扰我们了。 Tampaknya sang psikiater berhasil menenangkan isi pikiran Hyejin karena sosok aslinya telah mengaku berada di sana. Namun plot twistnya tidak berhenti di situ saja, karena setelah kembalinya Hyejin, si psikiater sangat kagum dengannya, dan ternyata sesungguhnya yang terjadi adalah 可能需要比较久。我知道。很好，可以开始了。小新，今天精神不错哦，所以我要问你几个问题。首先，你快要出去了，你有什么感觉？我很感动，
谢谢你一直照顾我，安医师。 Boom, plot twist. Karena ternyata sang psikiater sebelumnya adalah salah satu sosok yang dibangun oleh pikiran Yezin, yang mana tujuannya sudah sangat jelas, yaitu agar bisa menyaingi sang psikiater yang asli, sehingga ia dapat menjawab semua pertanyaan si psikiater dengan waras dan benar-benar agar bisa keluar dari tempat itu dengan label manusia yang telah normal. Boom, satu kata untuk film ini, gila, keren, abis. Udah 3 kata sih. Di menit-menit akhir kita dijejeli dengan plot twist yang bertubi-tubi, sampai aduh, speechless. Ya udahlah, kira-kira begitulah filmnya guys. Plot twist di akhir kayak buat kita, hah? Kok gini? Oke, sekian video kali ini guys. Tanpa banyak-banyak kata, gua mau mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang mendukung gua dan menonton sampai akhir cerita. Semoga gua bisa menghibur kalian dan menemani aktivitas kalian dengan cerita film yang bagus-bagus nanti gua bawakan juga. Semoga bagus. Oke, sekian, gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi gua ucapkan terima kasih banyak bagi kalian. Thank you and see you. Bye.